kesulitan hidup. Setia dalam iman di tengah kesulitan hidup. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan setelah membaca kisah ini, meninggalkan kelaparan, tetapi pada akhirnya kembali ke tempatnya. Ketika kita berbicara tentang Bethlehem, di dalam Kristus ada jaminan kehidupan. Kita bisa pergi meninggalkannya. Tetapi ketika kita mulai mendengarkan, karena ia sudah mendengarkan berita bahwa Allah memelihara umatnya kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa keyakinan itu tumbuh? Bukan kebetulan. Bagi yang setia dan percaya, kama parisan miang karangkan puang. Allah yang mengaturnya, dan Allah juga yang akan menganugerahkan kepada kekasih-kekasih kami kekuatan iman. Ketelan jangankan tak satu pun, tak satu pun. Ini tupas sembahyangku. Diputarnya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Terima kasih, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tang tore-tore kan saya tuku mati olo malabi. Makur resumangatannya sabaya tekara-kara kamatian. Lendu kara-karaya teopang. Susunan acara pada ibadah penghiburan malam kedua ini sebagai berikut, yaitu acara pembukaan seperti yang sedang berlangsung, dan yang kedua kita masuk dalam ibadah, dan yang akan memimpin kita ibadah pada malam kedua ini yaitu dari seksi kerohanian Kastor. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bu Pendeta Adriana Palimbunga STH. Ibu yang terkasih sidang perkabungan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi orang yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 1 dan 3 dalam bahasa Toraja. Kenalambi Kosusa. Lama
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362 dalam bahasa Toraja. Aku tahu mi Yesu Puangku. Setiap kami adalah milik-Mu. Kami kuat karena Engkau, dan kami mampu melanjutkan seluruh jalan-jalan hidup kami hanya oleh karena kuasa-Mu yang tak terbatas bagi kami. Dalam duka kami bersama dengan kekasih kami, keluarga tercinta di tempat ini, Ibu Tilda bersama anak-anak, kami datang dalam kerendahan hati, hendak mendengarkan suara Tuhan yang kami yakini menjadi sumber kekuatan, tetapi juga yang memampukan kami untuk terus dapat melangkah, menyaksikan Tuhan di balik setiap perkara hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Layakkan hamba-Mu berbicara menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang telah ada bersama di pelataran duka ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengar, oleh kekuatan Roh Kudus kami mengerti, tetapi juga diberi kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap keluarga dan jemaat Tuhan yang diberkati, saya mengajak kita mari membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, ayat 16 sampai 17, dan Roma pasal 8 ayat 28. Mari siapkan bersama firman Tuhan malam hari ini. Rut pasal 1 ayat 1. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku."
Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Yang kedua, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 berkata, "Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Demikian firman Tuhan untuk kita semua yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Tentu setiap kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan dengan setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang jalan hidup kita. Shalom. Sekalipun kita dalam duka cita, tentu ada rasa syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa melampaui apapun yang terjadi dalam hidup kita, kini dan di sini, sejenak kita boleh duduk bersama, mengambil bahagian dalam duka cita yang dialami keluarga kita tercinta di sini. Setia dalam iman di tengah kesulitan hidup. Segenap keluarga dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan setelah membaca kisah ini. Kisah tentang satu keluarga, Elimelek dan istrinya Naomi, serta 2 orang anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion, yang harus meninggalkan kampung halamannya Bethlehem dan pergi ke negeri asing. Itulah tanah Moab, tempat penyembahan berhala, tetapi juga yang adalah musuh bagi mereka karena kelaparan yang sedang terjadi dan menimpa mereka. Jadi untuk bertahan hidup di Bethlehem hanya berlangsung singkat. Kalau bacaan kita tadi mengatakan kira-kira 10 tahun lamanya, ayat 4. Karena Elimelek suami Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, dikatakan, dan memberi makanan kepada mereka di Bethlehem. Dan berita itu juga membuat mereka mengambil keputusan segera berbalik dan kembali ke tempat asal mereka. Saudara, menarik memperhatikan ayat 6. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka.
Bahwasanya kelaparan yang menimpa umat Tuhan di Bethlehem merupakan hukuman ilahi atas dosa bangsa Israel. Selama masa-masa pemerintahan hakim, tidak ada raja yang memerintah mereka. Mereka dipimpin oleh para hakim-hakim. Dan dalam pemerintahan itu umat menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sekalipun mereka berada di Bethlehem, rumah Rut. Setelah mereka mendengar bahwa tempat yang mereka tinggalkan Bethlehem, kembali menerima dan memperoleh makanan karena pemeliharaan Tuhan. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Hidup tidak ditentukan oleh makan dan minum. Pergi dan meninggalkan kelaparan, tetapi pada akhirnya kembali ke tempatnya. Ketika kita berbicara tentang Bethlehem lebih jauh, dalam kehidupan dan peran kita sebagai umat milik Tuhan, tempat di mana kita menemukan kehidupan syarat dengan nilai-nilai iman yang memperkenalkan dan menceritakan kepada kita sumber kehidupan sejati, yaitu Kristus. Maka jangan mencari kehidupan di luar Kristus. Di dalam Kristus ada jaminan kehidupan. Kita bisa pergi meninggalkannya. Tetapi ketika kita ingin menemukan kehidupan yang sesungguhnya, maka kita akan kembali dan mendapatkannya. Saudara, ini tidak hanya berbicara tentang kelaparan, soal makan dan minum. Ini tidak hanya berbicara tentang kebutuhan jasmani, tetapi ini juga berbicara tentang kelaparan yang lebih besar, kelaparan rohani. Karena ketidakpedulian bangsa itu dalam menjaga kasih dari hati kepada Allah. Karena ketidakpedulian bangsa itu, umat milik keterpisahan, yang mengakibatkan apa? Penderitaan. Berakhirkah penderitaan ketika Elimelek keluar? Tidak. Sejenak mereka hidup, kurang lebih 10 tahun lamanya. Tetapi di sana pun mereka banyak kehilangan sampai pada akhirnya kembali. Naomi dan keluarganya mengalami dampak yang sangat besar. Kelaparan. Naomi dan keluarganya mengalami dampak yang tidak dapat dipungkiri, harus mengungsi. Bahkan Naomi harus terpisah dan kehilangan suaminya dan 2 orang anaknya laki-laki. Ayat 1 dan 3. Tidak ada duka yang lebih berat dibanding apa yang dialami. Tidak bisa hidup dengan orang jahat, tetapi kita bisa menjaga hati untuk tidak turut jahat. Bagaimana kesetiaan Allah dinyatakan, Dia tidak membiarkan Naomi seorang diri. Ia Allah turut bekerja dalam segala penderitaan dan kesulitan yang sedang dialami Naomi. Bacaan kita yang kedua. Sebab sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk menolong, dan pertolongan itu diberikan pada saat-saat ia memerlukan. Bukan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kasih setia Tuhan tidak, kasih kita bisa terbatas, tetapi Dia yang empunya kasih itu tidak pernah terbatas.
Kesetiaan Tuhan dinyatakan untuk menolong. Walaupun ia kehilangan, walaupun dukanya teramat dalam. Dan bahasa ibu namui mempatrik kepenanda. Tapi ada kebesaran hati. Yang pertama apa? Pulang ke Bethlehem. Ketika ia sudah kehilangan orang-orang yang ia andalkan. Ketika ia sudah kehilangan orang-orang yang sungguh ia cintai. Lalu ia mendengar pulang ke Bethlehem karena ia sudah mendengarkan berita bahwa Allah memelihara umatnya kembali. Itu berarti orang percaya yang setia bisa menderita. Tetapi kasih Allah yang tak terbatas akan dinyatakan baginya tepat pada waktunya. Yang kedua, Naomi bisa saja berpikir ada dua menantunya. Tapi apa yang dilakukan Naomi? Dikatakan ia menyuruh menantu. Naomi tetap dapat memperhatikan kebaikan-kebaikan orang lain di tengah kepedihan hatinya. Imannya tidak menjadi mati karena kepedihan yang ia alami. Imannya tidak, atau dengan kata lain, Naomi tidak berhenti berpikir untuk kebaikan orang lain karena ia sedang mengalami kesusahan yang berat. Tapi hatinya selalu berpikir untuk orang-orang lain, untuk kebaikan-kebaikan yang masih bisa ia lakukan. Kebesaran hati Naomi itu juga yang sungguh sudah dialami Ruth, sehingga ia menangis tidak mau meninggalkan mertuanya. Ia berkata, Allahmu lah Allahku. Bayangkan, Naomi katakan, pulanglah ke ibu. Situ juga aku mati. Ayat 16-17. Dia mau kapan bisa ngapain? Mertua dan menantu yang ideal. Barakan gua. Mertua, menantu yang ideal. Iman Naomi dirasakan Ruth dalam segala tindakan kasih. Juga telah mengubah kehidupan Ruth. Kalau Ruth tidak menerima sesuatu yang berbeda dari Naomi, pasti suaminya meninggal. Pulang nih. Apabila disuruh pulang, ia menangis. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Bahkan kalau ada sesuatu yang harus memisahkan kita, itu hanya maut. Ini yang sering kali dikatakan kepada pasangan suami dan istri. Yang sudah disatukan tidak boleh dipisahkan, kecuali satu, apa? Maut. Perpisahan karena kematian itu harus terjadi. Ruth mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan karena menikah dengan anaknya Naomi. Kalau Ruth tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka pasti setelah suaminya meninggal, ia akan kembali ke kehidupannya. Bahkan di saat Naomi suruh dia pulang ke ibunya, apa dia katakan? Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Itulah keyakinan, iman yang bertumbuh, hidup yang terbangun, dan hati yang sungguh terbuka untuk menerima dan diubahkan oleh kasih karunia dari Tuhan. Maka sekalipun ada perpisahan karena kematian, tetapi itu tidak menghentikan seseorang untuk tetap mempercayai Tuhan. Ruth sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa keyakinan itu tumbuh? Bukan kebetulan, tapi keyakinan yang sudah terbangun dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kebersamaan dan kasih yang tulus, kebersamaan dan kasih yang terbangun akan memberi kemampuan untuk kuat dan bertahan di tengah kesulitan dan rasa kehilangan. Sakit.
kesiala masih matotoki menghadapi kehidupan kita. Pengabdian dan kasih tanpa pamrih yang dimiliki Ruth dan Naomi ini juga mengingatkan kita tentang kesalehan sejati. Kesalehan sejati selalu mencakup kasih yang memperhatikan, bukan kasih yang terbatas pada kata-kata. Kasih yang memperhatikan, yang diwujudkan dengan pengorbanan pribadi. Kisah Ruth juga mau menceritakan kepada kita kesetiaan Allah yang melampaui batas-batas. Ruth orang Moab, tetapi karena hatinya terbuka, ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kasih karunia Allah tidak hanya bagi umatnya Israel, tetapi menjangkau setiap orang. Maka buka hatimu untuk Tuhan. Kalau kita membaca kitab selanjutnya, kitab-kitab Ruth, kita akan menemukan akhir dari kesetiaan Naomi tetapi juga Ruth. Akhir dari perjalanan hidup mereka, bagaimana Tuhan menyediakan Boas untuk menebus Ruth, menjamin hidup dan kebutuhan mereka. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan,
Tumarantang mo'y matangki Malena tampe siulu ka moroki Doso tu pelangki mi boko i siulu Maleko iko maletang sule-sule Kini kamali tu penamu indes yulu Tang liu iya tu pena angki Doso tu araki mi boko ies yulu Maleko iko tampera kumu Hilangkan kama parisan Miangkarangkan puang Ibarui agan katuoan ki Hilangkan kama bandingan Milendokan kan puang Misorongan kadang masokan mi Sumpu mamase kaboromi ofuang Kitu omarampa tontong say lakona Kita mali tu penamu indes yulu Tang liu iya tu pena angki Doso tu araki mi boko ies yulu Maleko iko untampera pumu Hilangkan kama parisan Miangkarankan puang Ibarui agan katuoan ki Hilangkan kama bandingan Milendokan kan puang Misorongan kadang masokan mi Sumpu mamase kaboromi opuang Kitu omarampa tontong say lakona Hilangkan kama parisan Miangkarangkan puang Ibarui agan katuoan ki Hilangkan kama bandingan Milendokan kan puang Setiru sarindu sungaimu jiwaku rindu engkau Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu
syukur dan syafaat kita dan doa persembahan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang tetap setia memelihara hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Demi hari, sambil melakukan setiap tugas tanggung jawab, bahkan panggilan pelayanan, kami meyakini jalan-jalan hidup kami ada di dalam pengaturan-Mu. Bahkan mati sekalipun ada dalam kehendak Tuhan. Engkau yang telah mengizinkan keluarga besar di tempat ini berjalan bersama, saling berbagi, saling menopang dan menguatkan. Namun kami tahu tak selamanya kami hidup. Ada batas dari setiap perjalanan kami. Almarhum Bapak Theodosius Mengape ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan, samaan untuk setiap pengabdian tetapi juga pelayanan. Setiap kebaikan-kebaikan yang boleh diwujud nyatakan hamba-Mu sebagai bukti iman dan penghayatan akan kasih Tuhan yang sudah ia terima dan alami dalam sepanjang jalan-jalan hidupnya. Kami percaya duka yang dialami kekasih kami, Ibu Tilda, bersama dengan kedua anak mereka tercinta, menantu dan cucu, Tuhan yang mengizinkan peristiwa ini terjadi, walaupun itu tiba-tiba, tetapi kami tahu Allah yang mengaturnya, dan Allah juga yang akan menganugerahkan kepada kekasih-kekasih kami kekuatan iman. Secara berturut-turut persembahan pujian sambil persembahan tetap dijalankan. Vokal grup Cempaka Putih Mamali, yang ke-6 pujian dari Kamasean, yang ke-7 dari trio keluarga John Hukom, yang ke-8 PKB Immanuel, yang ke-9 Perki Getsemani, dan yang ke-10 Kerukunan Sangala. Secara berturut-turut disilahkan. Yang ke-5 vokal grup Cempaka Putih Mamali. Kelaparan, ketelanjangan.
Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, yang Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Sumarotu benang kulan tumaran tandika tuai matangku malingkalan minopari adingan arah oh buang tolongi adingan sebenarku ke alo ke bongi si tolong tampomo ama barisanku untang buki untang ngai lino kolai oh puan duluan dalambi. Tambalan pariku, oh puang Yesus tundui na, kamu ku sedang dirandu, lendokan na jomai susah. Dan ini tuh pasambayanku. Rinding palana irika kari tutui milalangku patiroi na puang arangi unolai mintu lalami buang Tuhan inasi sareangku sebenarku ke alo ke bongi si todong ampomo kama parisanku untang buki untang ngai lino kolai oh buat duluan dalambi. Tambalan pariku, oh puang Yesus tundui na, kamu ku sedang dirandu, lendokan na jomai susah. Yang ini pasambayanku.
Roina puang arangni unolai mintu lalami buang inasi sareangku tanpa kau Yesus hidup ini sungguh tak berarti. Tiada aku mengerti tujuan hidupku, hati hamba tiada kedamaian. Padamu Yesus ku dapatkan jawaban yang pasti.
genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang memuaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Kenabun buko Tuhan ibarat siana lusa iko petoba misari pangalu orangmu pangalu na buah tuan mandai muna melele tumintu buntu siatige gadu mintu tanete kamakari tu tuan na buah la unongan iko saya lakona toe mangga itu pangaluna damu rampanan nila alo lama bongi napa de tu kamakiangan puang ampun nakatuoamu tuomu moi namelele tumintu buntu siatige gatu mintu tanete kamakari tutuan napua la unongan niko. Seluruh keluarga yang berduka Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, pergi dengan sukacita, tetaplah setia berjalan dalam imanmu, maka Dia Tuhan akan senantiasa ada menuntun dan bersama-sama dengan kamu. Dan untuk seluruh keluarga, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita, disilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bumi Melah. Penyertaan-Mu yang sudah berlaku dalam seluruh arahkan pelayanan yang telah kami kerjakan bersama. Biarlah seluruh pelayanan ini menjadi berkat, hiburan bagi segenap keluarga dan kami semua jemaat. Firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu itu juga yang menjadi bagian yang terus menyertai dan memberkati kami semua. Yang Tuhan-Mu kenankan baginya untuk tiap pelayanan kehidupan tengah-tengah keluarga, terlebih tengah-tengah pelayan di tengah jemaat. Setiap kami yang terima kasih, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kedua pada malam hari ini dan besok malam ketiga untuk malam terakhir yang akan dilayani dari Gereja Gembala Sidang Betani. Ya, itu sebagai informasi. Dan untuk membawakan kata-kata belasungkawa dari setiap kerukunan supaya mempersiapkan diri. Sekian dan terima kasih. Hendak membagi berkat melalui makanan dan minuman pada saat ini. Namun sebelum kita persatukan dengan tubuh jasmani kita, Martinus Pemturunan untuk memimpin kita dalam doa dengan penuh kasih. Menerima berkat Tuhan, mari berdoa. Kaya sengana opuang inan sisiaranku
inang kamu mo bunturan nungki iya mo to puang tang tore-tore kan saya tukku mati olo malabi makur resumangatannya sabaya te kara-kara kamatian lendu kara-kara ya te puang iya tu pak kamasian mi pak kaboromi tontong payan lako kami selasang ondong pilako sang siurangki tunalambi padi doso inaya opuang makur sumanga dukakan ya tu kada malabi mi mangka nanannung taun mi pamototo kan opuang kita gaulan kali lako siulu ki mama Rio namintu anak sola ampo totemo opuang lasule marampa makan lako banoang kisimisa-misa padahal jomai opuang sakka mo tekande na pasadia samindari kamo totoran baruan kaleki simisa-misa iya mo te pangandoki pas sambayangan ki ma te telansangan na puang Yesu puang pelarok kasalan ki saya mas sambayang lako kaleni amin. Belum ada. Sini sini. Bisa gitu. Iya.
yang le batara bumora ika komba di sosoi morasi syarat kanina tambah dari ini na peribatan. Dari ini na peribatan. Mana dulu Steve apa dong? Menarang, nando na timay. Ya, nando na te. Ya nando na tiraroy. Hindi na retira. Ulah tarong din na nando na. Masuk itu kan tara. Jangan poin de mano. Jangan poin de mano. Barilah kalau di doa dia pari tada untuk Tuhan patah sola to manggar kanta sola kalau mau di tengah duduk kayak orang
boleh janda pulang cepat. Apa? Nani sebentar. Nanti gitu. Nanti.
tengah dan tepat tomai pangeran laut tebang tina langit sandirana teraina Pertama-tama kau itu kami sini mimanin nali tu baru pak. Tak ada sulambi. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.